Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mereview mesin lumpia. Jadi, pada video ini kita akan mengirim mesin lumpia ke Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di sini kita bawa dua kendaraan. Jadi, di depan kita ini adalah pickup yang membawa mesin lumpia kita ke Pasuruan, Jawa Timur. Untuk lokasi kita ada di Kediri, Jawa Timur. Nah, jadi kita juga penasaran waktu mesin ada di konsumen. Jadi kita bawa tim untuk ikut bersama dengan pengiriman. Untuk mesin lumpia yang dipesan kali ini adalah mesin lumpia satu sisi. Untuk harganya untuk saat ini adalah 49 juta. Itu sudah lengkap semua. Jadi tinggal ini tabung gas. Nah, untuk perjalanannya sendiri kita melewati bukit, jadi tanjakan yang dataran tinggi di daerah Mojokerto, atau yang pernah tahu ini adalah arah ke Trawas atau Tretes, daerah Mojokerto. Nah, di sini mobil yang kita tumpangi yaitu mobil Panther mengalami kendala. Jadi mobil kita tumpangi ban belakang berasap. Nah, mungkin terlalu nanjak atau terlalu bagaimana, akhirnya kita istirahat dulu sebentar sambil nunggu ban ini dingin. Jadi bannya berasap sampai di dalam itu tercium seperti kebakar. Akhirnya kita berhenti dulu dengan tim. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Nah, jalanannya masih nanjak. Jadi jalanan lewati gunung, tapi lumayan mantap untuk pemandangannya. Jadi kita sambil refreshing, sambil kirim mesin, sambil refreshing juga. Ini adalah daerah Mojokerto dan sudah dekat juga dengan lokasi konsumen. Nah, jadi nanti di lokasi konsumen itu ternyata jalannya bukan jalan yang datar, jadi tanjakan juga. Nah, nanti kita juga ada kesulitan untuk memasukkan mesin. Tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dan like. Nah, sampailah kita di tempat konsumen. Nah, kita turunkan satu persatu untuk alatnya. Ini adalah penampung adonan untuk adonan lumpia. Nah, jadi untuk pembuatan lumpia ini ada seperangkat alatnya ya. Jadi mulai dari mesin utama, konveyor, penampung adonan, dan lain-lain. Nah, ini yang kita turunkan adalah garpu untuk menurunkan mesin. Di sini kita bawakan hand stacker, ini namanya. Hand stacker itu adalah untuk menaikkan atau menurunkan barang. Nah, jadi untuk menaikkan menurunkan barang itu kita pakai hand stacker. Jadi mesin ini tidak kuat ketika diangkat misalkan 4 orang atau lebih, jadi harus pakai alat. Nah, ini adalah konveyornya, jadi rumah bapaknya di dalam sana. Nah, jalannya kecil seperti ini, pas untuk satu mobil. Nah, ini adalah stackernya untuk menurunkan mesin utama. Nah, ini adalah jalannya pas untuk satu mobil, jadi ketika menurunkan ini otomatis jalan ditutup sementara karena tidak bisa dilewati baik motor maupun mobil. Kalau pejalan kaki masih bisa. Jadi nanti masuk ke sana untuk mesinnya. Kita juga memikirkan untuk caranya mesin ini agar bisa masuk ke dalam sana. Nah, ini adalah bapaknya yang beli, yang berbaju kuning tadi. Selanjutnya ini adalah untuk menurunkan mesin. Nah, ini adalah fungsi dari hand stacker itu sendiri. Jadi semacam forklift ya, yang kalau ada yang pernah tahu di pabrik untuk angkat-angkat barang secara hidrolik. Ini adalah mesin yang kita sebut mesin utamanya. Jadi mesin utamanya ini tidak bisa diangkat oleh orang. Jadi beratnya mencapai sekitar 400 kilo lebih. Nah, jadi mesin ini harus menggunakan hidrolis seperti ini atau pakai tracker. Jadi pakai tracker atau hidrolis. Kesulitan selanjutnya adalah menaikkan mesin ini ke atas atau ke rumah bapaknya. Jadi mesin ini harus dinaikkan melalui satu-satunya jalur adalah jalur ini. Jadi beberapa kali kita coba sampai
mesin ini bisa naik ke atas. Karena pertama nanjak, kedua jalannya ngepres atau sempit. Terus. Untuk kesulitan kami selanjutnya adalah tidak berhenti di situ. Jadi ada tantangan lagi ketika mesin ini harus masuk ke rumah konsumen. Jadi melewati sebuah pintu, di mana pintu ini ngepres atau pas dengan bodi mesin. Jadi kita harus hati-hati karena kanan kiri kita adalah kompor di mesin utama ini. Jadi niatnya mau bongkar pintu tapi tidak jadi, jadi kita coba memasukkan. Nah, setelah beberapa perjuangan geser kanan geser kiri, akhirnya mesin bisa masuk ke rumah. Nah, jadi mesin bisa masuk ke rumah konsumen dan siap untuk diuji coba. Untuk pengiriman, kondisi mesin kita bungkus wrap. Jadi kita harus buka dulu wrapnya, wrap plastik. Jadi ini adalah tampilan mesinnya. Nah, jadi untuk rumah yang tidak ada groundnya, kita harus buatkan ground. Ground itu adalah pentanaan untuk arus listrik. Jadi kalau rumahnya sudah ada ground, tidak perlu ditambah grounding. Tapi kalau belum ada, harus ditambahkan grounding. Nah, ini adalah beberapa perlengkapannya. Ini adalah conveyor atau meja jalannya. Jadi untuk pengiriman, meja jalan ini bisa dilepas dan dipasang. Untuk meja jalan ini kita tambahkan roda di bawahnya. Untuk pemasangannya sebenarnya sangat mudah. Dengan posisi baut ada 2 di bawahnya. Jadi tinggal pasang terus lalu dimur baut. Untuk selanjutnya adalah pemasangan selang pada kompor. Jadi ini adalah mesin satu sisi, ada 2 kompor menggunakan 1 tabung gas LPG. Nah, ini adalah proses untuk mengaduk adonannya. Jadi proses untuk pengadukan adonan sebelum kita uji coba. Sebenarnya mesin ini sudah kita uji coba sebelum dikirim, tapi untuk memastikan lagi mesin ini sambil yang punya mesin juga belajar, nah kita coba. Nah, untuk kekentalan adonannya seperti ini. Nah, keenceran adonannya bisa terlihat di video. Jadi tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer. Nah, nanti kalau misalkan sudah punya mesin, pasti lebih tahu daripada kita. Kalau kita uji cobanya seperti ini untuk adonannya. Mesin sudah bisa dioperasikan, jadi untuk kecepatan putar bisa diatur, api bisa dinyalakan untuk memanaskan drumnya. Nah, di sini menggunakan 2 kompor ya, dengan 1 buah tabung LPG. Nah, ini konveyornya juga berjalan. Jadi kecepatannya bisa diatur. Ini kita buat yang paling pelan dulu karena untuk memanaskan drumnya. Untuk proses pemanasan drum butuh sekitar waktu 15 menitan hingga mencapai suhu 90-an derajat. 90 derajat Celcius. Nanti kita juga bawakan alat ukurnya. Nah, proses pengadukannya seperti ini. Ini adalah yang punya mesin. Jadi beliau belajar untuk membuat adonannya. Karena pembuatan adonan ini sangat berpengaruh di mesin. Jadi ketika adonan ini terlalu encer atau terlalu kental, itu nanti jadinya sangat berpengaruh. Kalau terlalu encer nanti susah. Susahnya nanti dia terlalu tipis. Kalau terlalu kental nanti terlalu tebal. Atau nanti bisa diatur sendiri. Langsung kita test drive. Nah, inilah untuk hasilnya. Jadi untuk uji coba awal kita coba. Ini adalah untuk lumpia bulat. Untuk mesin sendiri nanti bisa beberapa ukuran ya. Jadi mesin ini tidak hanya berpatokan pada satu ukuran. Nanti bisa beberapa ukuran. Misalkan minta kotak maupun bulat juga bisa. Untuk diameternya bisa disesuaikan. Untuk kecepatan drum bisa diatur. Jadi ini kita yang paling pelan. Nanti untuk kecepatannya bisa diatur. Kenapa di sini menggunakan tepung? Karena bisa untuk lumpia basah maupun lumpia kering. Jadi mesin ini kalau menggunakan tepung berarti termasuk ke dalam lumpia basah.
Nah, ini kita uji coba langsung dengan konsumen. Jadi sambil belajar menggunakan mesinnya. Nah, ini kita sekali cetak insya Allah sudah bisa digunakan. Sambil nanti kita lihat hasilnya kurang gimana nanti kita atur. Untuk pembelian yang di luar pulau nanti untuk lebih murah menggunakan pengiriman jasa kargo. Jadi lebih murah untuk biayanya. Kalau menggunakan tim kita nanti jatuhnya lebih mahal karena via pickup. Tapi kalau pakai kargo nanti kita bimbing juga via WA. Jadi tidak jual lepas, tapi nanti kita bimbing juga. Nanti saya kasih untuk nomor teknisinya langsung. Untuk mesin ini harganya adalah 49 juta untuk sekarang. Jadi untuk mesin ini adalah 49 juta sudah lengkap. Tinggal digunakan. Bisa digunakan untuk lumpia kering maupun basah. Jadi tergantung nanti api dan kecepatan putarnya. Kita coba yang paling pelan dulu. Nanti misalkan kurang cepat bisa dipercepat. Selanjutnya adalah uji coba untuk kotak. Jadi satu mesin ini nanti bisa untuk beberapa ukuran. Jadi bisa bulat maupun kotak. Kalau kotak itu manual tidak bisa. Hanya mesin yang bisa. Jadi ini adalah hasil untuk kotak. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan. Jadi ukuran misalkan 18 cm x 18 atau tergantung pasarnya masing-masing. Selanjutnya kita dengarkan suara asli dari mesin. Sudah nyampur kayak ayo raten tet gue ragungnya wanit gara-gara aman kok wes dari saya itu diloyang kok raten tet kan mang oke itu saya kata mau dari kaji dong itu harganya iya pakai semeneng gak deh gaji ini kalau wilis seklet wilis loh kan seklet wilis kalau ini larang iki kayaknya lu larang iki paling ya payung nih pinten pak 107 kilo nih tepung payung pinten pak 175 oh 175 sami kali anu nggih saya niki malahan nggih regine kadose sami kali wilis berapa 175 enggak mesti 178 saja oh lek daerah mriki menawi luwih murah tapi kadose saya niki soalnya dados kuatan niku keletnya mboten nemen-nemen nek wilis ora enten nggih kula nanti sing pas niku nggih Kediri kecap itu sawi. Oh, nggih. Nggih, lek kecap sawi niku Kediri. Kalau ini aku jenengan di Bandung iku Kabupaten Purwoasri langsung dengan Oh, Walu. oh, nggih. Maneng Paten, ngene jenengan. Lah niki griyane Maneng Paten. Jenengan Maneng Paten, Pak. dari Pateng Gampeng Nggih. Lah niki Bumi. Nah, begitulah pengiriman kita ke Pasuruan, Jawa Timur. Saatnya kita pulang. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan like. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.